malam bagi kita semua. Selamat datang di acara pendalaman Alkitab dan doa penyerahan pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya, yang bertemakan Give Him 20 combined with Bible study discussing the book of Message to Young People. Pada malam hari ini, sebelum kita memulai pembahasan kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Angelin Sinewe dan Pendeta Sinewe Toliu, mari kita mengundang Roh Kudus agar hadir dalam perbaktian kita. Lagu adalah satu hal yang paling baik untuk anak muda menyampaikan sebuah arti dan kemauan untuk mau lebih dekat dan mencintai Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Sylvika Manim. Waktu dan tempat kami. Sekali lagi, lagu spesial akan dibawakan oleh Sylvika Manim. Mohon maaf karena terjadi gangguan yang akan membawakan lagu spesial. Jadi saat ini kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan, Motivasi Speaks Bible melalui Kajuan Maleke. Waktu dan tempat kami bersilakan. Oke, baik, selamat sore menjelang salam untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bisa merasakan akan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga walaupun melewati akan aplikasi Zoom, kita boleh bertemu pada saat ini. Sebelum itu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kosongkan akan hati dan pikiran kami, agar kiranya kami dapat memahami dengan baik apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, teman-teman pemuda Advent Kota Manado dimanapun berada, pada saat ini kita akan dalam beberapa menit ke depan, 3 menit ke depan kita akan mendengarkan sedikit mengenai firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16, yang berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau kita melihat ayat ini, dari Yohanes pasalnya yang ke-17, ini merupakan dalam konteks doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau kita lihat bahwa ini adalah perkataan Yesus sendiri untuk murid-muridnya. Nah, pertanyaannya, murid-murid Yesus pada saat ini siapa? Tentunya saya dan teman-teman sekalian
dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Dan pada saat ini kita akan lihat ketika kita sudah mengetahui bahwa kita adalah umat-umat Tuhan dan Tuhan sudah katakan bahwa kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari sorga, apa yang harus kita lakukan? Dalam Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius sesuai dalam 1 Timotius pasal yang pertama dan yang kedua, dia katakan bahwa Timotius ini adalah anak rohani daripada Rasul Paulus, sehingga pada 1 Timotius pasal yang keempat dan yang ke-12 dia memberikan nasihat sesuai dengan perikop nasihat untuk menghadapi akan orang-orang jahat pada saat itu. Nah, kita akan lihat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini ada 5 hal di mana mengajarkan kita sebagai orang-orang muda untuk menjadi teladan dalam 5 hal ini. Bagi orang lain, saya mau tekankan di sini, dalam ayat ke-12 dia katakan pada bagian A, bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kalau kita lihat dalam konteks ini, orang-orang percaya itu seperti apa? Orang-orang percaya ini berarti orang-orang yang sudah mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang sudah tua atau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, sekarang ini apakah menjadi tantangan buat kita untuk menjadi teladan buat orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita? Tentunya ini menjadi sebuah tantangan terbesar buat orang-orang muda. Kiranya walaupun di masa pandemi ini kita tetap terus melayani Tuhan sesuai yang dikatakan dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-8, dia katakan bahwa kita datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, maka kita juga akan keluar tanpa membawa apapun. Maka kita hilangkan semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, keinginan duniawi, untuk mendapatkan akan mahkota kebenaran. Kiranya renungan pada saat ini memberkati kita dalam proses menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena kami masih bisa mendengarkan akan firman Tuhan yang menguatkan kami, di mana kami merasa bahwa dalam kehidupan kami telah lakukan akan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami tetap terus melayani Tuhan, dimanapun kami berada dan kapanpun kami berada. Kami tidak malu untuk mengatakan bahwa kami adalah umat-umat Tuhan, sehingga kami telah menerima akan janji Tuhan, yaitu keselamatan, dan dalam menyongsong akan mahkota kebenaran yang akan kami pakai ketika bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami, dan setelah ini akan dipimpin oleh Pendeta Engel Sinewe yang akan memimpin materi. Kiranya Engkau memberkati dia ya Tuhan, agar kiranya semua apa yang kami dengarkan pada malam ini dapat menjadi berkat buat kami semua, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tuhan atas firman Tuhan yang telah dibawakan bagi kita. Baik, sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan dan pendalaman Alkitab yang akan langsung disampaikan oleh Pendeta Dr. Angelin Sinewe Tolindo. Yaitu dari Amanat kepada Orang Muda, pasal 12 dan 13. Waktu dan tempat kami bersama. Oke. Baik, shalom. Selamat malam ini atau selamat bertemu lagi. Terimalah salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya mau cek dulu ya, apa kedengaran suara saya? Ada mem,
Jelas. Boleh. Dapat dengar. Puji Tuhan, terima kasih banyak karena kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita semua untuk kembali membahas, merenungkan akan firman Tuhan teristimewa. Ini tulisan Nyonya White yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih buat pengurus PA Kota Manado yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di hadapan orang-orang muda, harapan gereja. Orang-orang muda adalah kebanggaan dari gereja, kebanggaan umat, dan tentunya saat ini kami senang boleh berbicara. Rasanya kembali menjadi mudah kalau bisa berbincang, bercakap dengan orang muda. Terima kasih juga Juan, Saudara Juan Maleke yang sudah menghubungi kami beberapa waktu lalu untuk membawakan pelajaran atau tulisan Nyonya White dari amanat kepada orang muda. Dan kami diberi bab yang ke-12 dan yang ke-13. Sebelum kita membahas akan tulisan inspirasi ini, mari kita tunduk seketika dan kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berada di sekitar firman-Mu, dan kiranya tolong singkirkan kuasa kegelapan yang ingin mengambil firman itu dari kami. Siapkan tanah hati kami, siapkan kepikiran kami ya Tuhan, agar hanya semuanya diisi oleh kuasa Roh-Mu untuk disanggupkan kami menerima kebenaran ini. Dan Tuhan, Engkau juga akan menyingkirkan semua hal yang tidak berkenan, dan kami fokus pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Dalam tulisan Nyonya White ini, bab ke-12, judulnya adalah Usaha Setan yang Luar Biasa. Usaha setan yang luar biasa. Baik, yang pertama saya melihat atau boleh simpulkan, karena ini kalau mau berbicara dia panjang sekali pastinya ya, membutuhkan waktu yang banyak dan membutuhkan kuota yang banyak dari anak-anak muda ini. Ya. Usaha setan yang luar biasa. Yang pertama di sana disebutkan bahwa penipu seperti malaikat terang dan dia memalsukan pekerjaan Kristus. Siapa yang dimaksud dengan penipu itu? Ya. Penipu itu yang dimaksud adalah tentunya setan ya. Setan berusaha bagaimana caranya agar umat-umat Tuhan teristimewa. Dia paling cari secara khusus ini harapan agama, harapan dari jemaat, yaitu apa? Orang-orang muda. Dia akan menipu katanya seperti malaikat terang. Jadi anak-anak muda contohnya mungkin kalau cewek-cewek ya, kalau mereka melihat setan, saya tidak tahu dari antara sahabat orang muda pernah melihat setan atau belum. Yang pastinya firman Tuhan menyebutkan bahwa setan ada di sekitar kita ya. Kalau dia datang seandainya setan dalam bentuk kalau dulu mereka bilang pok-pok atau jin-jin atau sesuatu yang serem, yang mengerikan lah. Pasti ini ada yang berani mungkin cuma lihat ya. Tapi kalau anak-anak wanita, cewek-cewek langsung berteriak ketakutan, lari. Ada setan, nggak bisa tidur. Kalau di asrama di
Unkla begitu. Kalau ada yang cerita setan, langsung nggak bisa tidur ini cewek-cewek. Bahkan berteriak-berteriak. Setan tahu bagaimana dia mau datang. Dia mau datang kepada kita. Dia tidak akan datang dengan cara yang menyeramkan seperti itu. Dia akan datang, Nyonya White sebutkan bahwa penipu itu akan datang seperti malaikat terang. Bagaimana bentuk malaikat terang? Mungkin kita tidak lihat secara utuh wujudnya ini malaikat. Karena kalau kita lihat juga, karena kita orang berdosa, kita akan apa? Kita akan jatuh. Tetapi bagaimana caranya? Dia akan datang dengan rupa orang muda yang cantik. Nah, ini dia. Dia datang dengan bentuk rupa orang muda yang cantik, cewek cantik, atau dia mau datang dengan bentuk rupa cowok yang ganteng. Dia akan datang dengan cara seperti itu. Sangat disayangkan kalau kita tidak bisa memilah dan tidak bisa menyadari kalau ini adalah pekerjaan setan. Kalau ini adalah setan yang berbentuk yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang mulus-mulus. Seringkali kita boleh jatuh karena itu. Kalau yang ganteng-ganteng mungkin, apalagi kalau dia tajir, nah ini, itu sumber kejatuhan lain kali dari apa? Orang muda. Mereka takut atau mereka tidak mau lagi hidup susah. Jadi mereka melupakan ajaran yang selama ini mungkin diberikan ya. Kita sudah dari anak-anak, di sekolah sahabat anak-anak, bertumbuh di dalam gereja, lalu kemudian dipagari di gereja atau di rumah tangga dengan ibadah-ibadah. Tetapi akan datang masanya di mana setan berusaha. Saya begitu menyayangkan dan berduka. Ada satu ketika, ada satu cewek, dia datang, saya tidak ketemu dengan saya tidak bisa kenal dia. Kenapa? Karena ini dia sudah pakai jilbab. Maaf ya. Dia tutup, dia punya mukanya sudah tertutup. Memang jadi lebih, namanya dia rupa-rupanya menikah dengan cowok tajir. Jadi dia lebih cerah mukanya, kelihatannya memang orang kaya. Tapi sudah menggunakan jilbab. Ketika saya lihat lalu bertemu, rupa-rupanya anak ini sayang sekali. Dulu dia adalah sekretaris sekolah sahabat. Sangat disayangkan ya. Dia bergelimang harta, dia tidak tahu itu hanya karena apa? Setan yang datang yang menyerupai apa? Seorang muda yang ganteng. Nah, jangan sampai kita sebagai orang muda akan tidak memahami bahwa ini adalah setan yang datang. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab kita tahu cerita dari Yesus ketika dia di padang gurun, dia dicobai. Ini setan datang dengan kata-kata yang sama, ya. Dia memalsukan pekerjaan Kristus, ini Nyonya White sebutkan di sana. Dia datang lalu dia copy apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia bilang, ada tertulis, bukankah? Ya. Dia datang di waktu yang tepat. Dia datang di waktu di mana Kristus dalam keadaan lemah. Tetapi saat itu, biarpun dia lemah secara fisik, tetapi dia tidak kalah secara mental. Dia tahu persis misi dan tujuannya. Bagaimana dengan anak-anak muda sekalian? Apakah kita tahu misi kita di dunia ini? Bukankah misi kita untuk penyelamatan jiwa-jiwa? Misi kita di dunia ini bukanlah mencari kesenangan dunia atau kekayaan. Ya. Setan tahu persis karena dia sudah ribuan tahun hidup di dunia ini. Jadi dia sudah tahu saya punya kelemahan, dia sudah tahu
Saya tidak terlalu perhatikan nih siapa-siapa ya, tapi saya tahu salah satunya Juan saja saya sebut. Saya tahu Juan punya, setan tahu Juan punya kelemahan. Dia datang di saat orang muda dalam keadaan lemah. Itu ada seringkali orang muda, mereka di saat mereka stres ya, mungkin stres dengan dosen, dengan teman-teman, dengan boyfriend, girlfriend, atau dengan orang tua mungkin. Seringkali dia datang di dalam keadaan kelemahan itu, setan sudah tahu persis dia mau gunakan siapa. Anak-anak muda seringkali tidak tahu bahwa yang dia gunakan adalah sahabat kita. Sahabat kita yang dekat, yang akan memberikan jalan keluar kepada kita dengan cara yang salah. Ya. Mungkin dia akan katakan, anak kok so besar, kayak pengalengan apa orang tua mau perintah-perintah. Nah, ngana kok so boleh cari doi sendiri, piba Grab kak, bag Gojek atau apa. Nah, orang tua tidak boleh atur-atur lagi terompe hidup. Padahal orang tua, tidak ada orang tua yang mau bawa kita kepada apa? Jurang. Ya. Tidak ada orang tua mau kita jatuh di dalam jurang. Tetapi seringkali setan datang melalui apa? Teman-teman kita yang kelihatannya akrab, yang benar-benar kelihatannya orang yang mengerti kita. Nah, ini setan juga dia datang untuk memberi pencobaan agar orang-orang muda lalai di dalam berdoa. Nah, mungkin kita boleh lihat diri kita. Mungkin boleh bertanya dalam diri kita saat ini. Apa betul ini yang dikatakan oleh tulisan inspirasi? Apa betul Nyonya White bilang bahwa setan akan datang memberi cobaan di saat kita lalai berdoa. Nah, saat yang sama itu kita akan dicobai. Nah, di berikutnya disebutkan juga ada orang muda yang suka mencobai setan. Saya juga baru perhatikan ini bacaan ini. Waktu saya baca, biasanya kan setan yang mencobai orang. Setan yang mencobai manusia. Ini heran. Di sana disebutkan ada orang muda yang suka mencobai setan. Bagaimana cara orang muda mencobai setan ya? Bagaimana kira-kira? Kalau kita mau koreksi diri kita. Nah, itulah orang-orang muda yang merasa dirinya kuat. Dia anggap kalau saya pergi ke tempat itu enggak apa-apa. Saya kan kuat. Saya biasa pergi-pergi ke acara ibadah. Teman-teman saya kok anak-anak baik. Nah, padahal tidak tahu ini anak-anak yang baik. Ini kelihatannya Tuhan akan, setan akan berusaha untuk apa? Mengacaukan, membuat jatuh anak-anak muda. Ada orang muda yang suka mencobai setan. Lalu Nyonya White bilang akhirnya berusaha kuat untuk melepaskan diri dari kuasanya, tapi setan dan malaikat-malaikatnya tidak mau melepaskan mangsanya. Ingat itu. Saat mana kita rasa kita boleh kuat, lalu kemudian kita cobai setan, nah, ketika kita mau melepaskan diri, saat kita sadar, malaikat-malaikat setan ini, dia tidak akan melepaskan mangsanya. Sama seperti kalau lihat itu, kalau di televisi ada yang berita fauna, berita animal world. Nah, di sana dilihat bahwa ini seperti singa atau mungkin macan, dia mengejar ini, dia punya mangsa. Mengejar ini binatang-binatang yang kelihatannya lemah. Nah, ketika dia bisa menangkap ini mangsanya ini, dia akan berusaha sedapat mungkin agar mangsanya tidak terlepas. Dan mungkin kemungkinan besar kalau saya lihat ini 90% kalau dia sudah tertangkap jarang sekali lolos. Mungkin ada 1-2 dia boleh lolos, tapi sudah hancur-hancur dulu badannya. Sama seperti kita. Mungkin bisa kita lolos dari cengkeraman setan, tapi kita sudah hancur dulu, ya. Sudah meninggalkan bekas. Kalau kita sudah digaruk, sudah terluka oleh setan, itu akan meninggalkan bekas seumur hidup kita, ya.
Itulah sebabnya jangan coba untuk orang muda untuk mencobai setan. Banyak orang muda dikatakan di sini lebih percaya dongeng, lebih percaya ini mujizat-mujizat, tipu daya iblis. Saat ini anak-anak muda, Nyonya White menyebutkan tidak ada mujizat yang ditunjukkan secara umum. Jadi mujizat secara umum tidak ada. Nanti kita tidak bisa membedakan mana itu dari Tuhan, mana dari iblis. Itulah sebabnya kalau ada mujizat sekarang hanyalah secara pribadi. Umpamanya kita doakan orang yang sakit, lalu dia sembuh, itu mujizat secara pribadi. Ataupun mungkin kita sementara bergumul, lalu kita berdoa, lalu Tuhan lepaskan ya, itu mujizat secara pribadi. Tapi secara umum tidak ada sekarang. Tapi ada banyak orang yang mempercayai, bahkan mereka coba datang ke tempat itu. Nggak mungkin. Di sana bagus sekali, ada mujizat. Mereka buat mujizat penyembuhan. Nah, kita seringkali sudah tertipu yang dia datang dengan cara malaikat terang. Orang-orang muda tentunya harus membentengi kepikiran mereka dengan apa? Dengan firman Tuhan, agar dia boleh melewati pencobaan tersebut. Di bab 13, judulnya pencobaan bukan suatu maaf untuk berbuat dosa. Siapa dari antara kita yang tidak pernah mengalami cobaan? Ya? Saya yakin kita semua pernah. Saya sudah berumur setengah abad lebih. Ya? Dan saya sudah pernah muda dulu. Ya. Pernah muda dulu. Jadi, saya bisa rasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak muda. Kalau anak-anak muda sekarang ada yang galau, saya pernah alami. Ada orang muda yang pernah patah hati, saya pernah alami. Jadi saya turut merasakan apa yang saudara rasakan. Dulu mungkin kalau anak muda sekarang mungkin tertekan, terkungkung, mungkin orang tua maunya lain, kita sekarang rasanya anak gaul, rasanya kita sudah boleh buat sesuatu, saya kok sudah besar, kenapa orang tua masih seperti rantai kita, seperti penjarakan. Saya pernah rasakan semua itu. Pernah merasakan segala sesuatu yang dialami oleh anak-anak mudanya. Nah, itulah sebabnya dari pengalaman yang saya alami, bisa rasakan apa yang saudara alami sekarang, dan saya boleh lewati semuanya itu dengan baik. Berarti kalau saya bisa lewati semuanya itu dengan baik, saudara juga bisa apa? Saudara orang muda bisa melewati semuanya itu dengan baik. Kita boleh hidup tanpa bercela. Ya. Mungkin kita maksud di sini bercela bukan tidak berdosa ya, kita tetap melekat dengan dosa. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh menjauhkan diri dari cobaan itu. Di pasal 13 ini dikatakan, tanpa pimpinan roh Allah, maka setan akan ambil waktu untuk menggoda, menyusahkan, dan bahkan membinasakan jiwa. Saudaraku, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, setan ini dia akan di sini disebutkan ambil waktu untuk menggoda. Jadi tidak ada dari antara anak-anak muda yang dia tidak sempatkan diri untuk cari goda. Tidak ada yang akan terlewat. Dia coba untuk menyusahkan kita. Bahkan dia punya klimaks adalah dia akan binasakan jiwa kita. Jadi orangnya, jadi anak buah setan, akhirnya dia binasakan. Terakhir itu. Lalu berikutnya, semua orang yang mengaku beribadat kepada Tuhan mempunyai kewajiban yang sesuci-sucinya untuk menjaga rohnya, menahan diri dari cobaan yang besar. Nah, anak-anak muda yang ada saat ini, staf PA Kota Manado, dulu, sekarang saya melayani di Air Madidi ya, di Unglab. Tapi dulu waktu saya orang muda, saya ada di Manado Selatan. Kami juga dulu staf PA Kota. Nah, anak-anak muda ini ada banyak yang kalau Anda terpilih sebagai staf PA berarti Anda salah satu yang the best di tempat saudara sampai saudara terpilih mewakili jemaat Tuhan atau teman-teman yang ada di jemaat saudara. Nah,
Jangan kira sekuat, ya. Jangan kira bahwa kita sebagai staf PA Kota Manado yang biasa beribadah setiap Vesper, jangan kira bahwa kita sudah kuat, ya. Kita harus punya kewajiban dikatakan sih yang sesuci-sucinya untuk jaga roh ini. Nah, jangan orang bilang, ya Advent kata. Pernah ada anak-anak muda bilang begini. Saya bilang begini, ya apa kau ngoni pacaran yang bukan Advent? Ya, mem, susah. Kita apa namanya, trauma dengan cowok Advent. Aduh, bahaya ini. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kita trauma dengan cowok Advent. Akhirnya mereka berusaha cari. Ataupun kayak pangana dia orang lain. Ya, tidak ada cowok Advent yang bertanya ke kita. Nah, ini. Atau sebaliknya, saya tanya ke anak-anak muda Advent yang pria, apa kok ngana ambil bukan, ya salah-salah mem, besai-besai kok tuh cewek-cewek Advent, ya dodok, jangan begitu. Ini cewek-cewek Advent cantik-cantik, jangan kira. Ada yang bilang besai-besai, padahal dia alasan itu, bukan karena besainya, tapi dia jatuh cinta kepada apa? Orang-orang kafir, istilah kasarnya ya, kalau bangsa Israel dulu. Orang pagan, orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Karena biar mereka mengenal Tuhan, tapi mereka tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak muda harus belajar menahan diri dari cobaan yang besar ini. Saya sebutkan tadi, yang cantik-cantik itu cobaan. Yang ganteng-ganteng itu cobaan. Nah, selanjutnya, di pelajaran ini menyebutkan ada contoh Musa ya. Musa, dia punya pikulan yang ditanggungnya. Tidak banyak orang yang merasai ujian seperti dia. Nah, Musa ya, waktu dia sebagai orang muda, dia punya pikulan tuh besar sekali. Dia harus memimpin bangsa Israel. Dia harus, karena dia sebagai anak dari putri Firaun juga, dia punya banyak tanggung jawab di pundaknya. Tetapi akhirnya bagaimana? Dia tidak bisa menahan dirinya. Ya. Ada banyak ujian yang berat yang dihadapi, tapi dia tidak lolos dari itu. Begitu pula, dan akhirnya dia membunuh. Ya. Karena itu bukti tanda bahwa dia tidak bisa melewati ujian. Di saat dia melewati ujian yang besar, seharusnya apa? Jangan sampai berbuat apa? Dosa. Waktu juga kenapa dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Karena dia tidak bisa melewati ujian yang besar ini. Memang dari antara orang yang ada disebutkan bahwa bapak-bapak yang dulu salah satu yang paling sabar ini Musa. Ya. Tapi dia masih disebutkan juga dia punya ujian yang berat, tapi dia tidak bisa menahan untuk berbuat dosa. Begitu pula dengan kita. Walaupun kita mungkin banyak tantangan di rumah tangga, dengan orang tua, dengan kakak beradik kita mungkin sering berkelahi, ataupun dengan dosen kita, dengan guru kita, menyebalkan mungkin, dosen killer, atau guru yang killer, ataupun mungkin teman yang sirik, ada teman-teman yang menjengkelkan. Kita maunya dia mungkin binasa, karena payah, ramah lemah, payah ini orang ini. Tapi jangan sampai itu membuat kita berbuat apa? Berbuat dosa. Nah, berikutnya. Tadi sebutkan pencobaan yang berat sekalipun tidak menjadi maaf untuk kita berbuat dosa. Nah, selanjutnya di alinea selanjutnya disebutkan neraka dan dunia tidak bisa memaksa orang berbuat dosa. Nah, itu betul sekali. Neraka saja, ya, ataupun dunia ini tidak bisa memaksa kita berbuat dosa. Karena dosa itu hanyalah apa? Pilihan. Nenek moyang kita dulu ada diperhadapkan dengan pilihan. Dia mau berbuat dosa atau mengikuti Tuhan. Saat dia meragukan Tuhan, dia berbuat dosa. Setan punya kesempatan untuk apa? Caplok dia. Melalui godaan. Ya. Kita ingat ceritanya ular
yang tidak mengerikan. Kalau ular sekarang kan mengerikan. Tapi ular dulu ya bisa terbang, kulitnya seperti emas, berkilau, boleh berbicara saat itu. Sepertinya begitu excited dia. Kenapa seperti ini? Lalu meragukan Tuhan. Jangan sampai orang muda juga seperti itu. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Nah, ada satu setan pun, tidak ada teman sekalipun yang sanggup membuat kita berdosa. Hanya pilihan kita yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Setan menyerang dalam perkara-perkara di mana kita lemah. Apa kelemahan kita? Kita tahu sendiri. Jangan kita buat terus. Jangan Roh Kudus tidak mau lagi ada dengan kita. Lalu yang terakhir di pasal 13, bab 13 ini saya mau sebutkan, bila pencobaan datang, jangan khawatir. Tuhan ada. Dia akan menolong orang-orang muda supaya bisa menang. Jadi jangan merupakan pelarian kita ke teman kita yang sebenarnya kita tidak tahu persis apa teman ini baik atau tidak. Jangan kita mengadakan pelarian kepada cewek kita atau cowok kita. Nanti kalau setan buat dia sebagai kelemahan kita, nah ini bahaya. Jadi ingatlah bahwa di saat kita dicobai, jangan khawatir, lari kepada Tuhan. Kerinduan segala zaman, halaman 624, di bagian kedua menyebutkan, hanya mereka yang telah membentengi kepikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan menghadapi pertentangan besar itu. Saya ambil dari bahasa Grekanya, kalau benteng itu akra. Benteng akra, kalau bahasa Ibrani adalah matsor. Apa itu benteng? Bangsa Israel dulu, atau mungkin raja-raja dulu, mereka membutuhkan benteng. Kalau sekarang benteng itu akan segera dihancurkan oleh meriam atau senjata-senjata ampuh. Tapi dulu kan karena hanya panah, hanya obor, hanya pedang dan tombak, jadi benteng itu sangat diperlukan. Benteng adalah terdiri dari bangunan yang kokoh yang melindungi, mempertahankan atau tempat pertahanan dari satu kerajaan. Jadi raja-raja punya pertahanan, itu benteng. Merupakan tempat perlindungan dari serangan musuh. Nah, sekarang kita kira-kira punya benteng atau tidak? Karena bayangkan kalau setan menyerang kita. Kalau kita tidak punya benteng, itu setan langsung masuk terus-terus. Dia masuk terus-terus, langsung pergi ke jantung kita. Apa yang kita harus benteng? Kalau dulu pakai tembok yang besar-besar, kalau saat ini, yang tadi saya sebutkan dalam kemenangan akhir, dikatakan benteng kita hanyalah apa? Hanyalah firman Tuhan. Nah, siapa dari antara kita yang kerinduan kita selalu membaca Alkitab? Waktu kita digunakan sebagian besar untuk membaca Alkitab. Tentunya ini haruslah menjadi tentunya kerinduan kita. Saya ingin baca di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 dan ke-18. Ini ayat satu-satunya. Mungkin kalau kita buka Alkitab, ada bawa Alkitab, atau di sebelah saudara ada Alkitab, silakan buka ya. Habakuk pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17 dan yang ke-18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun, nah seperti itu. Mungkin saya boleh terjemahkan seperti ini, kalau keadaan orang-orang muda saat ini. Sekalipun tidak ada pasangan alias jomblo, sekalipun tidak ada orang tua yang menolong kita, mungkin tidak punya lagi orang tua, kita harus bekerja self support, ya, kerja kalau di Unclub sementara kuliah. Sekalipun mungkin orang tua jauh lalu tidak kirim-kirim uang,
Atau sekalipun boyfriend kita ini marah-marah, sekalipun mungkin girlfriend kita ini suka mengkhianat, sekalipun teman-teman kita suka mengkhianati kita. Dikatakan di sana apa? Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak muda, apapun itu, ya, pertahankan itu kebenaran. Pertahankan kita adalah milik Tuhan. Jangan biarkan setan merampas kita. Ya. Saya berharap bahwa kita bertemu nanti di kali-kali depan. Anda adalah orang-orang yang menjadi ketua jemaat, menjadi diakon di jemaat, menjadi pendeta di jemaat, menjadi majelis jemaat, ataupun sekurang-kurang menjadi anggota jemaat yang setia kepada Tuhan. Paling kurang seperti itu. Dan tentunya kami tidak berharap, dan kami akan begitu berduka, ya, kalau seandainya satu ketika kami mendengar bahwa saudara-saudara orang muda tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Tuh, begitu berduka untuk kehilangan satu jiwa. Karena Tuhan Yesus satu jiwa sekalipun ketika dibawa kepada Tuhan dibaptiskan dengan satu jiwa, seluruh malaikat di surga akan apa? Bergembira. Dan hanya dengan satu jiwa, kalau ada anak muda yang terlepas dari kebenaran ini, seluruh malaikat surga akan apa? Akan bersedih. Karena sia-sialah pengorbanan Kristus bagi kita. Sebagai kesimpulannya, malam hari ini pelajaran, kesimpulannya pertama, iblis tidak jauh dari kita. Dan malaikat-malaikatnya ada di samping kita. Dia akan mencari celah kelemahan kita. Anda perlu menyadari itu. Anda perlu menyadari bahwa dia ada di samping kita. Dia tidak jauh dari kita. Mencari-cari kapan kita lemah dan apa kelemahan kita. Lalu yang kedua, kita dan iblis, ya, tahu kelemahan kita pribadi. Jadi dia tahu kapan saat kita lemah dan kapan waktu yang tepat bagi dia. Siapa tahu ada anak-anak muda yang jatuh. Ini harapan dari iblis. Lalu yang ketiga, jangan kita merasa sok kuat, sok suci. Nah, jangan rasa kita sok suka beribadah, ya kita kuat. Dan kemudian kita mencobai setan. Jangan dekat-dekat dengan dia. Karena sampai dia caplok, susah lepas dari genggaman. Yang keempat, orang yang tidak membentengi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan, pasti, ya, saya mau sebutkan pasti tidak bisa bertahan di masa-masa yang sukar. Dalam saat pencobaan kita tidak akan bertahan. Lalu yang kelima, bila anak-anak muda merasa lemah dan tak berdaya, ingat ada Tuhan menolongmu. Jangan cari jalan keluar sendiri, karena kau tidak akan kuat. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Mem atas diskusi yang telah diberikan. Kiranya itu bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua ya. Dan pada saat ini, sebelum kita menutup, kita mau mulai diskusi sedikit. Jadi Mem di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saudara-saudara atau saudara-saudari sekali masih bingung dong, apa ya? Apa sih maksud Mem ini? Maksud Mem itu apa ya? Jadi mungkin ada yang masih ingin bertanya atau tidak tahu apa yang Mem tadi bilang, atau misalnya ada yang masih bingung untuk mengerti apa yang Mem bilang, mungkin ingin ada pertanyaan atau tambahan pastinya. Jadi saya akan berikan kesempatan untuk dua penanya menanyakan kepada Mem, atau mungkin tambahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya?
atau tambahan? Ya, silahkan anak-anak muda. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan mendengarkan closing statement dari Mem sebelum kita play interlude, dan kita akan melihat video yang akan nanti ditampilkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Tentunya harapan dari jemaat, harapan dari orang tua, harapan dari organisasi gereja teristimewa, harapan dari Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini akan mempertahankan ini kebenaran, walaupun apa yang terjadi, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu rugi. Ada banyak orang yang mati syahid hanya untuk kebenaran. Banyak orang, kalau saya mau sebutkan, ada orang-orang di luar sana yang memiliki paham yang salah ya. Paham, mereka berpikir bahwa mereka mati syahid, mereka akan mendapatkan sorga. Lalu mereka membunuh orang. Mereka anggap itu membunuh orang kafir itu sudah benar. Nah, mereka rela mati untuk bom bunuh diri hanya untuk sesuatu paham yang walaupun itu salah. Nah, kita anak-anak muda, kita yang ada di kebenaran dari kecil, mungkin sudah Advent atau yang baru masuk, kita sudah dalam kebenaran, pertahankan itu kebenaran. Bahkan kita harus rela mati, ya. Mesti rela mati untuk kebenaran itu sendiri. Karena apa? Masa di depan kita adalah masa yang sulit. Pertahankan kebenaran, tapi bentengi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Jangan lalaikan, ajakan ini jangan lalaikan. Baca firman Tuhan, karena Anda tidak kuat. Kita mudah jatuh, dan harapan kita satu-satunya yang akan mengangkat kita adalah Tuhan. Dan sekali lagi, mungkin yang saya mau sebutkan, seandainya kita jatuh ya, seandainya orang yang umat Tuhan yang setia, seandainya kita jatuh, kita harus bangkit. Jangan terpuruk dalam kejatuhan masa lalu kita. Seandainya kita pernah jatuh ya, kita berkuat, ya, berkuat. Karena kita, dari pengalaman yang kita alami, jangan kita jatuh di hal yang sama. Kita coba untuk bangkit, lalu kita coba benahi diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan gunakan anak-anak muda di masa mendatang, bahkan saat ini Tuhan akan gunakan anak-anak muda untuk menjadi apa? Benteng pertahanan kepada orang lain. Mungkin orang tua kita belum kenal kebenaran, kita Tuhan utus. Bukan tidak sengaja kita jadi Advent, tapi kita jadi umat Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin kita ada kuliah di luar sana, jangan kita berpikir syukur tidak ada orang tahu kita Advent. Justru saudara ditempatkan di sana adalah untuk menjadi apa? Christ center, ya? Menjadi terang di mana saudara berada. Sekalipun saudara mungkin ada di UNCLUB berkuliah, saudara juga akan dihadapkan dengan banyak cobaan. Dalam pekerjaan juga, bila ada yang sudah bekerja, jangan kira sudah di sana hanya diam-diam saja. Di pundak saudara ada apa? Ada jiwa-jiwa yang menanti.
Jadi benahi diri kita atau perkuat diri kita dulu dengan kebenaran firman Tuhan agar kita sanggup bertahan karena masa sukar akan lebih sukar daripada yang pernah ada. Biarlah ini menjadi kekuatan anak-anak muda dan saya juga turut mendoakan agar anak-anak muda kita bertemu di dalam kerajaan surga. Amin. Baik, terima kasih Mem atas closing. Baik, sekarang kita akan melihat video yang akan ditampilkan. Akan atau ingin doakan, kami persilahkan. Baik, selamat hari Sabat teman-teman semua. Mohon tolong didoakan untuk KKR dari PA Kota Manado yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober nanti. Dan juga tolong doakan untuk prayer network dari PA Kota Manado yang selalu dilaksanakan setiap hari Minggu pagi dan juga Giving 20 pada hari Jumat malam. Kegiatan-kegiatan ini boleh betul-betul menjadi berkat bagi pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya, juga teman-teman PA yang telah bergabung dari hari Jumat dan hari Jumat selanjutnya. Terima kasih. Mungkin Mas. Happy Sabat. Boleh Sabat. request doa? Silakan Kak. Silakan Kak Hilda. Halo, tolong doakan pelaksanaan pelatihan SYL, Senior Youth Leadership, yang koordinatornya adalah Kak Wina, yang akan dilaksanakan mulai bulan Oktober, pertengahan Oktober. Kiranya ada banyak partisipan yang akan mendaftar. Thank you, happy Sabat. Thank you Kak Hilda sudah masukkan vlog doanya. Ya, masih ada lagi. Mungkin masih ada lagi. Ini tolong doakan teman-teman kita yang berada di Maluku, lebih tepatnya di daerah Luan Lotat, yang ingin sekali beribadah tapi karena ada sedikit
warga yang tidak suka dengan peribadatan Advent sana tolong doakan biar mereka bisa beribadah dengan tenang, dan pendeta yang melayani sana bisa mendapatkan jiwa-jiwa yang rindu untuk melayani Tuhan, dan banyak yang sadar akan apa yang telah dibawakan di sana. Thank you. Mohon juga tolong doakan untuk kakak anak-anak dari daerah Kons Manado dan Provinsi Maluku Utara yang sudah berlangsung selama 1 minggu. Besok adalah penutupan, kiranya rangkaian acara boleh berjalan dengan, karena ini adalah siaran langsung, semoga perangkat dan juga Istiqlal betul-betul boleh bekerja dengan baik dan acara KKR anak-anak boleh menjadi berkat bagi semua anggota jemaat yang menyaksikan. Terima kasih. Oke, terima kasih usulan doa yang sudah disampaikan. Baik, kita akan mulai doa berantai kita pada malam hari ini. Dan doa-doa tadi kita akan doakan semuanya. Dan doa sebentar disesuaikan bagi yang sudah dipilih untuk mengambil bagian doa. Baik, kita akan mulai doa berantai kita. Tapi sebelum itu kita menyanyi lagu set nomor 520 sekarang ya tuh. Tuhan doa kami, bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap takhta-Mu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karunia-Mu. Saat ini kiranya semua orang bersatu berdoa pada-Mu. Baik, kita akan mulai doa kita yang sebentar doa tutup akan ditutup oleh Amin. Kita mulai doa kita. Mari kita semuanya persiapkan hati kita. Kita akan memulaikan doa kita. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa Kau yang bertahta di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami memuji Engkau atas segala kemahakuasaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau yang masih memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Kami memuji Engkau untuk nafas hidup yang kami miliki hingga saat ini ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas Engkau, akan kasih-Mu yang mengasihi kami di luar segala dosa-dosa kami, yang setia kepada kami di luar ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Saat ini kami akan memasuki, kami akan datang ke hadirat-Mu, dan yang Kau menerima kami. Dengar dan sempurnakan doa ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami anak-anak Tuhan, datang membawa segala dosa pelanggaran kami yang sering kami perbuat di hadapan Tuhan. Karena perkataan perbuatan angan hati kami, yang menimbulkan kepahitan di hati Tuhan, menimbulkan amarah di hati Tuhan, dan seringkali mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan layakkan kami, karena kami manusia yang tidak layak. Bapa di sorga, biarlah ubahkan hidup kami, hanya untuk menjadi alat Tuhan. Pakai kami sebagai orang muda,
Biarlah kami hari demi hari menjadi lebih baik, belajar dari kesalahan kami, dan memperbaiki kelakuan kami, agar supaya apa yang kami lakukan, motif kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, membayar lunas di kayu salib, dan biarlah kami membalas kebaikan Tuhan lewat kesetiaan kami kepada-Mu. Bapa di sorga, sembunyikan kami di bawah kaki salib. Ampuni kami dalam nama Yesus. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mau pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua dalam kehidupan kami. Engkau sudah mau menyertai kami semua dalam minggu pekerjaan kami, dalam kegiatan kami masing-masing, dalam bersekolah ataupun dalam bekerja. Kami mau berterima kasih Tuhan atas berkat penyertaan. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah mau memberikan berkat kesehatan kekuatan kepada kami semua, hingga kami dapat dijauhkan dari segala sakit dan penyakit. Kami berterima kasih juga Tuhan atas segala berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami yang Engkau mau berikan kepada kami semua, hingga kami masih bisa merasakannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bapa kami di kerajaan sorga, Allah yang baik, pada saat ini Tuhan kami ingin memulaikan permohonan kami Bapa. Kiranya kelayakan hidup kami, kiranya semua hal dalam kehidupan kami akan siap mohonkan kepada Tuhan. Kiranya semua kebaikan yang Tuhan ingin berikan kepada kami, dari semua permohonan kami Tuhan akan berikan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua ministry, dari GC sampai ke gereja-gereja lokal yang ada di sekitar. Kiranya Tuhan, pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, semua hal yang mereka lakukan, memanggil orang untuk datang kembali ke Tuhan, mendoakan orang-orang, menyembuhkan orang sakit dan berbagai macamnya, itu bisa menjadikan sebuah hal yang luar biasa baik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Allah saja. Karena kiranya kelompok-kelompok ini bisa menjadi teladan yang baik untuk jemaat, bahkan untuk orang-orang di sekitar kami, agar mereka mengetahui dan mengerti bahwa begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan Tuhan ingin selalu membagikan itu dari kelompok-kelompok lain. Bapa kami di kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk semua program PA, dari GC sampai ke gereja-gereja lokal yang ada di sekitar. Kiranya semua program yang mereka jalankan, entah itu membantu mereka untuk menghibur diri mereka, atau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepujian bagi nama Tuhan, dan semua hal yang mereka lakukan kiranya Tuhan berkati. Jaga mereka, karena kiranya dalam kehidupan anak-anak muda sebagai pilar-pilar jemaat, menjadikan mereka selalu siap dan selalu sedia untuk dapat menjalankan pekerjaan Allah, menjadi pelayan-pelayan muda yang mampu menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarkanlah Kau berikan mereka kekuatan, berikan mereka cinta kasih, dan selalu berkati mereka. Dan berkatilah semua program agar berjalan sesuai dengan perintah Tuhan saja. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan. Kami datang lagi membawakan doa kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendoakan kepada para pemimpin-pemimpin gereja, khususnya pemimpin-pemimpin pemuda, mulai dari General Conference hingga uni, divisi, uni hingga daerah, bahkan ke jemaat-jemaat di mana kami beribadah ya Bapa di surga. Kami mau serahkan ya Tuhan para pimpinan-pimpinan kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu memberikan akal budi yang berasal dari surga, agar apa yang mereka kerjakan, agar mereka apa yang mereka rencanakan itu semua atas kehendak-Mu, apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau mengirim malaikat-malaikat-Mu untuk memimpin mereka. Apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, program-program yang direncanakan. Kami percaya
Itu untuk kemuliaan nama-Mu. Itu untuk menjaga kami semua, anak-anak-Mu, khususnya orang muda, agar tetap di dalam lingkaran gereja, agar kami tetap setia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, menyambung doa-doa pada saat ini, kami mau berdoa untuk pandemik yang terjadi saat ini. Biarlah pandemik saat ini bisa lebih menguatkan iman kami Tuhan. Berkati juga yang mungkin terdampak, biar Tuhan sembuhkan, karena Engkau adalah dokter dari segala dokter. Berkati juga Tuhan, kami juga mau mendoakan pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai kepada kami masyarakat, biarlah pemerintahan di negara kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk KKR, anak-anak yang saat ini sedang berjalan. Biarlah Tuhan berkati, agar bisa berjalan dengan baik, nama Tuhan bisa dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan, di mana kiranya kami orang-orang muda, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan, dan walaupun kami sebagai orang-orang muda yang sering kami anggap bahwa kami adalah orang yang kuat, tapi ya Tuhan, kami yakin, kami tahu bahwa ketika apapun yang akan kami lakukan, kami tidak akan sanggup ketika kami tidak melakukan dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dari sorga, agar kiranya dalam kehidupan kami, terlebih khusus sebagai orang-orang muda, kami dapat tetap terus berserah kepada Tuhan, dimanapun dan kapanpun kami berada, agar kiranya kami sebagai umat-umat Tuhan selalu berada dalam lindungan Tuhan dan dalam menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk program Prayer Give Him 20 combined with Bible Study Discussing the Book of Message the Young People yang sedang dilaksanakan. Biarlah Tuhan selalu sertai dan Tuhan tuntun agar acara ini bisa berlangsung dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk usulan-usulan doa yang telah disampaikan. Yang pertama, pelaksanaan SYL yang akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober, biarlah itu bisa berjalan dengan baik dan Tuhan selalu lancarkannya. Selanjutnya kami berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Maluku, agar mereka bisa melaksanakan peribadatan dan pelayanan di sana dengan hanya seturut kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Selanjutnya kami berdoa juga untuk KKR Pemuda Advent di wilayah Manado Barat, agar bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami sekarang juga berdoa untuk pelajaran yang tadi kita sudah dapatkan di diskusian, yaitu agar kita menyadari bahwa iblis tidak jauh dari kita dan malaikat ada di samping kita. Dan juga iblis tahu kelemahan kita, agar kita merasa tidak sekuat dan sok suci untuk mencobai setan. Dan ketika kita merasa lemah, kita harus mencari Yesus. Juga Tuhan, agar kita dapat mempertahankan kebenaran sebagai orang-orang muda juga, agar pertahankan kebenaran dan agar sampai masa-masa kesesakan dan kesusahan kami tetap bisa pertahankan kebenaran. Ya Tuhan, sekarang kita akan berdoa dan doa akan dilanjutkan oleh Ibu Engelen Sinewe. Doa dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan yang berharga Engkau berikan bagi kami
untuk kami menyembah Tuhan di Sabat-Mu yang kudus ini. Terima kasih buat berita firman-Mu melalui tulisan Roh Nubuat yang mengajak kami ya Tuhan untuk setia kepada Tuhan walaupun kami rugi. Ataupun ya Tuhan kami mau mempertahankan kebenaran ini. Kuatkan kami ya Tuhan. Jangan biarkan setan mengambil akan kami ya Tuhan. Teristimewa anak-anak muda ini ya Tuhan. Oh Bapa di surga, ada pokok-pokok doa yang mereka sudah sampaikan ya Tuhan. Hamba-Mu juga ingin kembali bermohon kepadamu Tuhan. Untuk KKR-KKR yang dilaksanakan, bahkan yang akan dilaksanakan, yang sementara berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Tanggal 18 sampai 24 Oktober KKR PA Kota Manado. Ada juga ya Tuhan KKR anak-anak dari Kota Manado dan Maluku Utara yang sementara berlangsung. Dan KKR PA Manado Barat yang akan berlangsung juga ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan ada banyak kegiatan yang sementara dilaksanakan, baik Vesper untuk anak-anak muda di Kota Manado, dan juga ya Tuhan banyak kegiatan lain yang sementara direncanakan, dicanangkan. Tuhan, kiranya Engkau akan campur tangan semuanya ini. Ada juga ya Tuhan perencanaan acara SYL bulan Oktober juga ini ya Tuhan. Tuhan, anak-anak muda ini ada ya Tuhan di tangan-Mu. Mereka ya Tuhan saat ini sementara siap. Mereka sementara semangat ya Tuhan. Jangan biarkan semangat mereka luntur. Jangan biarkan mereka jatuh ya Tuhan. Kiranya ada banyak orang muda yang terangkat. Kiranya ada orang tua yang menyokong mereka. Kiranya ada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat membantu menyokong mereka. Karena mereka adalah masa depan dari gereja dan agama. Karena anak-anak muda ini ya Tuhan, mereka adalah waris-waris kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan di tangan mereka ada kebenaran, di tangan mereka ada masa depan. Tuhan, bantu mereka ya Tuhan. Ada banyak yang mereka butuhkan ketika mereka mau berusaha, ketika mereka mau bekerja. Kiranya Tuhan semuanya ada di dalam tangan-Mu. Dan semua kebutuhan mereka, keperluan mereka untuk pelaksanaan acara-acara ini. Kiranya Engkau turut ya Tuhan, berikan mereka semua kebutuhan mereka melalui orang-orang, para donatur, ataupun orang tua, ataupun jemaat Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat teman-teman mereka yang ada di Maluku. Mereka ingin beribadah dengan tenang ya Tuhan. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang mereka miliki. Berikan mereka kemenangan, berikan kuasa dan hikmat dari surga bagi para pendeta, tua-tua jemaat ya Tuhan yang menolong mereka. Agar dengan demikian mereka dapat beribadah dengan tenang, diberikan kekuatan untuk menginjil, membawakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum kenal akan kebenaran ya Tuhan. Oh Bapa di surga, kami mau berdoa buat staf PA Kota Manado. Mereka ya Tuhan, mereka memberi diri dalam pekerjaan yang mulia ini. Mereka juga banyak tanggung jawab, baik di rumah tangga maupun di sekolah mereka, maupun di lingkungan sosial mereka. Tapi mereka mau memberi diri, mereka sudah dipilih untuk pekerjaan yang mulia ini. Berikan mereka kekuatan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa setan berusaha keras untuk menjatuhkan mereka. Berikan mereka ketenangan, kesabaran. Berikan mereka kerjasama yang baik ya Tuhan. Jauhkan rasa persaingan, jauhkan iri hati, dendam, dengki, dan benci. Agar ya Tuhan, hanya kasih yang meliputi mereka, sehingga mereka merasa ada satu rasa persaudaraan, saling memiliki ya Tuhan hati, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan Tuhan yang mereka sudah emban di pundak mereka dengan penuh sukacita. Kalau mereka bergumul ya Tuhan, mungkin ada yang sementara bergumul di sekolah. Masalah mungkin ya Tuhan dengan orang tua, atau dengan guru, ataupun dengan dosen mereka. Ataupun ya Tuhan, ada masalah dengan boyfriend, girlfriend,
Tuhan tolong mereka, bantu mereka, berikan kesabaran. Mungkin mereka mengalami masa-masa sulit. Mereka tidak ada uang untuk ya Tuhan membeli kuota, atau mungkin tidak ada uang untuk makan ketika mereka ada di kos. Tuhan tolong mereka, bantu mereka, ringankan beban mereka. Kiranya ada juga sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka yang sementara menimba ilmu, Tuhan hikmat dari surga, kesabaran, agar mereka dapat menyelesaikan studi mereka. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Berikan pekerjaan yang baik, teristimewa yang mengizinkan mereka untuk beribadah di Sabat-Mu ya Tuhan. Bila mereka mencari jodoh, Tuhan, berikan jodoh yang sesuai, jodoh yang seimbang ya Tuhan, yang Tuhan mau. Sehingga mereka dapat menolong, menjadi sahabat yang setia, membangun rumah tangga yang baik, menjadi harapan akan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Memberkati orang tua mereka, yang jauh maupun yang dekat bersama dengan mereka. Diberikan hikmat dari surga untuk menjadi teladan, untuk dengan kesabaran mau mendengar anak-anak muda ini setiap keluhan mereka. Dan juga kami mendoakan orang tua mereka yang mengongkosi mereka. Berkat-Mu yang limpah akan menjadi bagian orang tua mereka atas pekerjaan mereka, agar dapat menolong, mengongkosi anak-anak mereka yang sementara membutuhkan pertolongan. Kami berdoa buat tua-tua jemaat, pendeta, majelis jemaat, dan semua anggota jemaat. Kiranya dapat mensupport kegiatan anak-anak muda. Agar kiranya jemaat Tuhan akan menolong mereka dengan kesabaran. Jangan biarkan para orang tua di dalam jemaat-Mu ini membiarkan mereka pula. Bapa di surga, kiranya ada roh persatuan dan kesatuan di dalam setiap jemaat, agar mereka dapat menolong, membantu anak-anak muda ini melewati berbagai tantangan kehidupan. Kami berdoa buat seluruh anggota PA Kota Manado dan juga Maluku Utara. Bantu mereka dengan kegirangan, kekuatan dari surga, hikmat, dan penuh dengan kesuksesan dalam kehidupan dan kebahagiaan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap tantangan kehidupan. Mereka ada di dekat dengan tantangan kehidupan. Masalah-masalah, iblis sering menggoda. Bantu mereka, angkat mereka bila mereka jatuh Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh lebih dalam lagi. Angkat mereka, berikan semangat mereka ya Tuhan, agar mereka dapat meneruskan kehidupan ini dan pelayanan-pelayanan mereka. Kami hanya menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah mereka menjadi alat yang ampuh dalam pekerjaan yang mulia. Dan biarlah ya Tuhan, mereka akan diselamatkan bila Engkau datang di dalam kerajaan-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, beserta selalu dengan kami semua. Biarlah kasih karunia, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh-Mu yang kudus menjadi bagian anak-anak-Mu ini dari sekarang sampai Engkau datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Damai. Amin. Thank you so much. Amin. Amin. MC? Sekarang kita akan mendengarkan closing remark dan doa sekalian untuk dari Pendeta Nelson.
Kami serahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, sekali lagi kami serahkan kepada pengurus PA. Silakan, Sir. Ya, terima kasih kepada Pendeta Englin Tololiu yang sudah menjadi berkat bagi kita saat ini. Terima kasih teman-teman atas pelayanannya, jemaat lapangan, hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat lapangan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua PA, Tiara, yang sudah mengkoordinir teman-teman. Dan terima kasih semua partisipan yang sudah mengambil bagian. Terima kasih kepada teman-teman semua juga yang sudah hadir. Puji Tuhan, kita sudah semakin baik acara kita sepanjang beberapa pertemuan saat ini, dan kiranya ini akan terus berkembang dan akan membawa berkat bagi teman-teman sekalian. Sebelum kita tutup, mari kita aktifkan kamera kita dan kita akan mengambil gambar sebagai kenang-kenangan acara kita malam hari ini. Berikan senyuman yang terbaik, Ibu Pendeta Englin. Mana kameranya teman-teman? Oke. Oke. Ya, layer pertama, ya karena kita tidak tahu di mana kita, jadi semua tetap senyum. Luar biasa ya, ini dari berbagai macam wilayah di Manado ini ya. Ada ini dari Minanga, ada Kidron. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Sabar, ini layer kedua, Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kalau ada pengumuman dari pengurus Pemuda Advent, dipersilakan juga. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa kita bergabung hari Minggu pagi, dalam acara jaringan doa Pemuda Advent Maluku Utara, Manado, Maluku Utara. Jangan lupa kita bergabung pada jam 5 subuh. Ya. Jadi mungkin setelah selesai amanat kepada orang muda, kita akan coba cari topik yang lain untuk pembahasan dalam setiap buka sabat atau vesper bersama PA Manado, Maluku Utara. Mungkin itu saja. Ada tambahan pengumuman karena kita juga akan bergabung di KKR anak-anak. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan Ketua Aldo. Dan juga dalam program sebagai hilang soalnya Kak Yuna bersuara. Iya, Kak Aldo aja. Dari yang sudah diinformasikan oleh Adel tadi, jangan lupa pada Minggu pagi kita ada doa subuh
diharapkan kita semua yang sudah pada malam hari ini untuk juga dapat bergabung kembali pada hari Minggu pagi dalam rangkaian doa subuh bersama. Demikian yang informasikan, dan kami serahkan kepada Kak Ketua. Ucap terima kasih, Kili PA. Ya, karena semua informasi sudah disebutkan, kami hanya bisa menyampaikan terima kasih lagi sekali lagi kepada jemaat PA Tikala, terutama juga kepada Mem Englin yang sudah menguatkan kami lewat firman Tuhan. Kiranya dapat diberkati, berkat yang limpah dapat dikembalikan kepada Mem dan keluarga, dan doakan kami sebagai orang muda selalu agar setia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh pemuda Advent Jemaat Lapangan, dan juga para tamu-tamu dari jemaat-jemaat yang lain yang sudah hadir, para orang tua yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita bisa memperoleh berkat Sabat yang indah bersama-sama di hari yang begitu spesial ini. Terima kasih, sekian. Oh iya, ada satu KKR, jangan lupa KKR tanggal 18 sampai 24. Kiranya kita semua dapat siap untuk mengikuti KKR tersebut. Jangan lupa jika ada jiwa-jiwa dapat menghubungi panitia agar nanti kita dapat mengadakan perlawatan. Sehingga doakan juga pada saat KKR, penutupan KKR Pemuda Advent Kota Manado ini kita dapat dapat mendapatkan jiwa yang dapat ditobatkan dan dibaptiskan. Itu saja dari kami. Terima kasih. MC? Oke, baik. Terima kasih kepada Mem yang sudah memberikan pembahasan. Kiranya Mem dan sekeluarga Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk semua pihak Kota Manado dan semua yang telah menyiapkan hal ini, dan terkhususnya kami sebagai PA Lapangan mengucapkan terima kasih atas acara yang sudah kita jalani bersama-sama ini. Baik, ini acara kita. Sekian, selamat malam, selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat, terima kasih. Jangan lupa join Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Bibi Hilda. Selamat Sabat. Thank you very much. Untuk live. God bless you all. Gimana tuh obat tuh yang Jangan lupa join hari Minggu pagi semuanya. Selamat Sabat. Selamat Sabat semua. Selamat Sabat. Pastor. Semangat untuk KKR, Pastor. Tanggal 25 kan? Selamat Sabat, Pendeta Fani. Terima kasih selalu bergabung dengan PA Kota. Juga. Dadah. Terima kasih Pendeta Anggrinel juga yang sudah bergabung dengan kami. Happy Sabat Pendeta Anggrinel. Happy Sabat. Baik, acara kita sudah selesai. Jangan lupa bergabung di acara KKR Net Anak-anak. Thank you Owen, thank you Joje dan semuanya. Owen sudah boleh
stop record